ayah dari anak-anaknya, suami dari istrinya, tidak mungkin bisa melenggang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mempertanggungjawabkan dirinya dan keluarganya. Bahkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan adanya rombongan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah, padahal belum bertanggung jawab atas keluarganya. Kata Allah, waqifuhum, berhentikan mereka. Maka itu nonsen kalau kita bisa selamat sendiri saja tanpa kita bertanggung jawab kepada anak dan istri kita, keluarga kita. La wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Qala al-habib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Ikhwani fi din, jamaah Jum'ah hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur segala seluruh amal-amal kesolehan bisa menjadi sempurna, yang dengan keutamaannya turunlah segala kebaikan dan kebaikan juga keberkahan, dan yang juga dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan kembali segala yang melemahkan,
juga untuk menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Setiap kita tentunya tidaklah terlahir ke dunia ini tanpa memiliki satu keluarga. Setiap manusia yang Allah lahirkan ke muka bumi ini pasti memiliki komunitas keluarga di dalam rumahnya. Tapi tahukah antum bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengarahkan keluarga kita menjadi keluarga yang diberi rahmat. Jangan sampai kita menggelincirkan diri kita dan keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang dilaknat. Untuk itu tema Jum'ah kita kali ini yaitu jadilah keluarga yang diberi rahmat, jangan menjadi keluarga yang dilaknat. Maka itu tidak setiap seorang pribadi sebagai kepala rumah tangga, ayah dari anak-anaknya, suami dari istrinya tidak mungkin bisa melenggang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum mempertanggungjawabkan dirinya dan keluarganya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala firmankan adanya rombongan orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah, padahal belum bertanggung jawab atas keluarganya. Kata Allah, waqifuhum, berhentikan mereka. Maka itu nonsen kalau kita bisa selamat sendiri saja tanpa kita bertanggung jawab kepada anak dan istri kita, keluarga kita. La wallah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan edukasi kepada kita sekalian, berikan arahan yang benar kepada kita sekalian, berikan jalan bagaimana cara kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah. Allah ingatkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tahukah antum ada satu komunitas keluarga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allah abadikan di dalam satu surat yang begitu pendek. Allah tidak tempatkan di dalam surat yang panjang pada surah Al-Baqarah, Allah tidak tempatkan pada surah An-Nisa, Allah tidak tempatkan pada surah Al-Imran. Akan tetapi Allah tempatkan dalam satu surat yang mudah untuk kita hafal, agar seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini bisa mengambil ibrah yang begitu penting. Yaitu surat Al-Lahab. Abu Lahab dan keluarganya menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya Abu Lahab meletakkan kotoran manusia di depan pintu rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap harinya. Sampai Nabi merasa terusik, sampai Nabi benar-benar merasa benar-benar dihalangi aktivitasnya, sampai Nabi merasa keberadaannya benar-benar terganggu. Setiap harinya Abu Lahab meletakkan kotoran manusia di depan pintu rumah Nabi. Maka beliau pun mengatakan, ya Bani Abdul Muthalib, ayu jiwarin hadza. Wahai Bani Abdul Muthalib, pertetanggaan macam apa ini? Maka kita kenal hadis yang begitu mutawatir, ma'ruf di telinga kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa-siapa yang merasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya.
Ketika hal itu terjadi, Hamzah bin Abdul Muthalib yang saat itu pun masih menyembah Lata, Mana, Uzza, Hubal, merasa kabilahnya direndahkan oleh Abu Lahab, diambilnya kotoran manusia tadi diletakkan ke atas kepala Abu Lahab. Maka benar apa yang dikatakan al-jaza bil jinsil amal. Balasan itu tergantung seperti apa amal perbuatannya seseorang. Lantas apakah sampai di situ berhenti kebencian Abu Lahab? Tidak. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi seorang rasul, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, terbuka. Maka Nabi berdakwah ke pasar Ukaz sambil mengatakan pesan tauhid, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian kalimat tauhid la ilaha illallah, kalian pasti akan selamat, kalian pasti akan menang, kalian pasti akan bahagia. Dari belakang Abu Lahab sambil membawa batu kerikil-kerikil kecil melempari keponakannya tersebut. Lantas dia mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Jangan kalian percayai omongan dia itu, karena sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Subhanallah. Tantangan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia hadir dari kalangan keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak ada pertalian keluarga mau percaya, sedangkan pamannya sendiri melempari batu dari belakangnya sambil mengatakan jangan kalian percayai dia. Lantas apakah sampai di situ saja kebencian Abu Lahab? Tidak. Saat syariat Islam belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tentang terkait jangan seorang laki-laki yang beriman menikahi seorang musyrikah walaupun kecantikannya membuat engkau takjub, dan janganlah seorang wanita beriman menikahi seorang laki-laki musyrik walaupun ketampanannya membuat engkau takjub. Qadarullah, dua putri Rasulullah SAW, Ummi Kulsum dan Ruqayyah, dinikahi oleh dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Maka Abu Lahab mengatakan kepada kedua putranya, wahai putraku, tidak mungkin kepala aku dan kepala kalian berdua berada di bawah atap yang sama dengan dua putri si Muhammad. Ceraikan mereka berdua. Maka Utbah yang memiliki istri Ruqayyah sambil berdiri langsung mengatakan kepada istrinya, wahai Ruqayyah, aku ceraikan engkau, kembalilah engkau kepada orang tuamu Muhammad bin Abdullah. Akan tetapi Utaibah berujar sebuah kata-kata tekad di hadapan ayahnya, la'udhiyanna Muhammadan asyaddul adab. Wahai ayah, akan aku berikan rasa sakit yang sangat kepada si Muhammad. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang menyampaikan tausiah seperti biasa di hadapan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, datang Utaibah yang memiliki istri Ummi Kulsum dari kejauhan menghampiri Nabi alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kafartu bidinik, aku mengkufuri semua agama yang engkau bawa itu ajaran agamamu. Wa kafartu bin najmi idha hawa, dan aku mengkufuri yang kata engkau ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepadamu itu. Wa faraqtu ibnataka ya Muhammad, dan aku ceraikan putrimu Muhammad. Lantas Utaibah menghampiri Nabi kemudian meludah ke arah wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saat itu Nabi merasa tersinggung. Demi Allah, kalau pribadinya yang disakiti, kalau hanya urusan pribadi yang benar-benar dia bergesekan dengan Nabi,
Nabi lebih banyak menahan amarahnya. Akan tetapi ketika agama sudah direndahkan, hadis Nabi alaihi salatu wasallam sudah dihinakan, maka seseorang yang terdolimi boleh berdoa keburukan kepada orang yang mendoliminya. Nabi SAW sambil mengatakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sallit alaika kalban min kilabik. Wahai Allah, kirimkan satu ekor anjing dari anjing-anjingmu untuk membinasakan orang ini. Maka saat itu benar-benar ketakutan Utaibah. Buru-buru dia segera menghampiri ayahnya Abu Lahab, lantas menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka ketika itu Abu Lahab kemudian mengumpulkan teman-teman putranya Utaibah. Abu Lahab merasa ketakutan, karena saat itu putranya Utaibah ingin berdagang ke daerah Syam. Dia berpesan kepada teman-teman saparnya, jaga putraku, jaga putraku. Kenapa Abu Lahab harus takut kalau memang Muhammad bin Abdullah bukan seorang rasul? Bukankah dia penentang sejati? Kenapa harus percaya dengan doa Nabi alaihi salatu wasalam kalau memang doa itu tidak makbul? Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa dia tahu seperti apa posisi Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dia berpesan kepada teman-teman sahabatnya, jaga putraku, jaga putraku. Dan ketika sudah di daerah yang namanya Zarqa dari kota Syam, di sebuah kampung yang dinamakan Urdun, Utaibah dikelilingi teman-temannya saat beristirahat di malam hari. Allah kirimkan satu ekor singa untuk mencabik-cabik Utaibah. Dibidiknya hanya Utaibah. Dihampirinya, kemudian dicakar wajahnya, dipisahkan kepala dari tubuhnya. Itu balasan orang-orang yang menghina agama Allah. Saat itu Utaibah mengatakan, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Sungguh Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Bagaimana mungkin Utaibah berada di Syam, sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam berada di Mekah? Tetapi keluar dari lisannya mengatakan, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Dan ketika Nabi berdakwah di atas bukit Safa, dikumpulkan semua kabilah, lantas Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku mengatakan ada pasukan yang akan menyerang kalian dari balik bukit? Mereka mengatakan, qalu bala anta al-amin. Tentu kami percaya karena engkau adalah orang yang dapat dipercaya, yang tidak pernah berdusta. Qulu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Katakan oleh kalian, tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Saat itu hadir Abu Lahab sambil mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ajama'na lihada ya Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya karena urusan begini wahai Muhammad? Tabban laka ya Muhammad, sambil mengepakkan kedua tangannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung membela Nabi, menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh cilaka kedua belah tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia berpikir mengumpulkan harta yang banyak. Kalau yang benar ponakanku Muhammad, aku akan sogok malaikat yang mengazabku untuk bisa meringankan aku. Maka Allah turunkan ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berarti harta yang dia kumpulkan bagi dirinya. Saya selana ronda talahab, dia pasti akan masuk api nerakanya Allah. Ayat ini tidak pernah dimansuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dihapus ayatnya, juga hukumnya. Sampai Al-Quran ini nanti diangkat, sampai terjadi hari kiamat, Abu Lahab dan seluruh keluarganya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah beri hidayah sampai tutup umurnya. Semuanya akan menjadi penghuni nerakanya Allah.
Manusianya masih menginjakkan kaki di muka bumi, tetapi sudah Allah tutup hidayah bagi mereka. Untuk itu tanggung jawab kita jangan sampai menjadi karakter sifat seperti Abu Lahab. Menentang syariat Allah, bersekutu dengan keluarga kita, sepakat untuk melemahkan semua syariat Allah. Waliyadzubillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita agar kita mampu bertanggung jawab di hadapan Allah. Senantiasa kita harus mengulang-ulangi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Rabb dari pasangan hidup kami dan turunan-turunan kami yang bisa menyejukkan kedua pandangan mata itu, agar kita bisa ringan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ikhwan fiddin hafizakumullah, berusahalah kita agar jangan sampai membentuk komunitas keluarga yang dilaknat. Akan tetapi semaksimal mungkin kita berharap agar kita dan diri dan istri-istri kita, anak-anak kita menjadi satu komunitas keluarga yang diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karimir rahman. Khalaqal insan allamahul bayan. Ikhwan fiddin hafizakumullah, sidang Jum'ah undangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mempelajari sirah nabawiyah zaman-zaman eranya Nabi alaihi salatu wasalam untuk bisa mengarahkan satu keluarga semua di atas syariat Allah bukan pekerjaan mudah. Ada orang yang saling berbunuhan antara anak dengan ayahnya. Ada seseorang yang berbunuhan adik dengan kakaknya. Akan tetapi tahukah antum, ada satu komunitas keluarga yang semuanya memeluk agama Islam dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi kita alaihi salatu wasalam, semuanya, istrinya, anak-anaknya beriman pada Allah. Sahabat dekat beliau Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya pun ketika terjadinya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah, saat kepalanya rambutnya disemir, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga Abu Bakar As-Siddiq bersyahadat kepada Allah dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah takdirkan keluarganya Abu Lahab, istrinya, anak-anaknya, semuanya Allah laknat. Allah tegaskan wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya si pembawa kayu bakar. Setiap harinya Ummu Jamil meletakkan kayu bakar yang berduri di jalan-jalan yang dilintasi oleh Nabi. Dan dia seseorang yang pujangga, ahli sastra, asli penyair. Kalau mungkin zaman kita sekarang kreator yang bisa membuat konten YouTube yang bisa menggiring opini publik. Dia mengatakan, aku adalah wanita yang terhormat. Aku tidak setuju dengan kata-kata apa yang diturunkan oleh Tuhannya si Muhammad. Maka Allah tegaskan wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pun yang pembawa kayu bakar, kata Allah. Fi jidiha hablum min masad, yang memiliki kalung yang terbuat dari mutiara yang digunakan untuk melarang, membatasi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan dibuatkan satu tali dari sabut api neraka. Ikhwani fiddin hafizakumullah, kita berharap, berdoa senantiasa dan tidak pernah bosan meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dijauhkan semua perbuatan-perbuatan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diarahkan ubun-ubun kita menuju ke arah hidayahnya,
dikuatkan hati kita untuk mutabaah kepada sunnah nabinya, dan memiliki hati yang mahmum, yang senantiasa mau memberikan maaf kepada saudaranya sesama muslim, dan juga bisa nanti dimasukkan ke dalam jannahnya, juga pada puncak-puncaknya bisa untuk melihat wajahnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dunubal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrallahi 'ala wa akbar. Aqimissalah.